Pernahkah Anda bertanya dalam hati, apa yang harus dilakukan jika tiba-tiba tubuh terasa aneh, kepala ringan, dada nyeri, dan Anda benar-benar sedang sendirian? Di usia lanjut, situasi seperti ini bukan sekadar kekhawatiran. Ini bisa menjadi kenyataan. Tetapi hari ini, Anda akan belajar bagaimana bertindak cepat dan menyelamatkan diri sendiri, bahkan saat tidak ada siapapun di sekitar Anda. Karena kenyataannya, banyak nyawa bisa diselamatkan, jika kita tahu apa yang harus dilakukan dalam beberapa menit pertama. Jadi duduklah dengan nyaman. Dengarkan baik-baik, ini bukan cerita menakut-nakuti. Ini adalah pengetahuan penyelamat nyawa. Langkah 1, kenali tanda-tanda awal dan ambil tindakan segera. Ketika stroke atau serangan jantung datang, ia tidak mengetuk pintu. Ia tidak memberi janji, tidak memilih waktu yang tepat. Ia datang tiba-tiba, dan setiap detik yang berlalu bisa menjadi pembeda antara hidup dan kematian. Waktu adalah otak, waktu adalah jantung, waktu adalah nyawa. Namun, terlalu sering kita tidak menyadari bahwa tubuh kita sedang berteriak minta tolong. Mari kita mulai dengan stroke. Gejala stroke bisa muncul secara mendadak, bahkan dalam hitungan detik. Beberapa tanda utama yang harus Anda waspadai, antara lain, mati rasa mendadak di wajah, lengan, atau kaki, biasanya hanya di satu sisi tubuh. Misalnya, satu sisi wajah tampak turun atau senyum menjadi tidak simetris. Kesulitan berbicara, suara jadi cadel, kata-kata tidak nyambung, atau bahkan tidak bisa mengeluarkan suara. Kebingungan mendadak, sulit memahami percakapan, seperti tidak mengerti apa yang dikatakan orang lain atau bahkan tidak bisa menjawab. Masalah penglihatan, pandangan tiba-tiba kabur, ganda, atau kehilangan penglihatan di satu atau kedua mata. Sakit kepala hebat secara tiba-tiba tanpa sebab yang jelas, terkadang disertai mual atau muntah. Kehilangan keseimbangan atau koordinasi, tiba-tiba tidak bisa berdiri tegak atau berjalan lurus. Sementara itu, gejala serangan jantung juga tidak kalah berbahaya. Serangan jantung tidak selalu dramatis seperti di film. Terkadang gejalanya samar, bahkan disangka hanya masuk angin. Tapi inilah beberapa sinyal nyata yang perlu Anda kenali. Tekanan di dada, seperti ada beban berat yang menindih, bisa terasa di bagian tengah atau kiri dada. Kadang disertai rasa panas atau sesak. Sesak napas, tiba-tiba sulit bernapas, bahkan tanpa aktivitas berat. Nafas terasa pendek dan dangkal. Keringat dingin yang muncul tiba-tiba, terutama jika disertai rasa mual atau ingin pingsan. Rasa tidak nyaman atau nyeri yang menjalar ke lengan kiri, leher, rahang, atau punggung. Lemas luar biasa, tubuh terasa ringan, seperti akan jatuh atau hilang tenaga secara tiba-tiba. Pusing atau kehilangan kesadaran sesaat. Tapi inilah fakta menyedihkan yang jarang dibicarakan. Banyak orang, terutama di usia 60 tahun ke atas, mengabaikan gejala ini. Mereka mengira itu hanya karena kelelahan, kurang tidur, masuk angin, atau mah. Ada juga yang merasa sungkan, takut merepotkan orang lain. Mereka memilih menunggu, berpikir, nanti juga sembuh sendiri. Tapi dalam situasi ini, menunggu adalah musuh terbesar. Semakin lama Anda menunda pertolongan, semakin besar risiko kerusakan permanen pada otak dan jantung Anda. Jadi apa yang harus dilakukan? Ambil ponsel Anda, segera hubungi layanan darurat. Tidak perlu berpikir dua kali. Tidak usah menunggu orang lain menyuruh. Tidak perlu merasa malu. Ingat baik-baik, bertindak cepat bukanlah panik. Itu adalah bentuk tertinggi dari mencintai diri sendiri. Jika Anda tinggal sendirian, pastikan ponsel selalu dalam jangkauan. Jika perlu, simpan catatan besar di dekat meja atau tempat tidur yang bertuliskan, jika merasa aneh, segera hubungi 119, atau nomor darurat lainnya. Penting untuk diingat, stroke dan serangan jantung seringkali terjadi saat seseorang sedang beraktivitas biasa, membaca koran, menonton TV, atau bahkan saat tidur. Karena itu, kesadaran dan respons cepat adalah kunci. Tidak peduli apakah Anda sendiri, tidak peduli apakah Anda jauh dari rumah sakit, tindakan awal yang cepat bisa menyelamatkan hidup Anda. Kesimpulannya, jika tiba-tiba Anda merasa kebas di satu sisi tubuh, kesulitan bicara, pandangan kabur, dada terasa ditekan, nafas menjadi sesak, atau keluar keringat dingin dan pusing, itu bukan hal biasa, itu bukan karena kecapean, itu tubuh Anda yang berteriak minta tolong. Dengarkan.
Jangan tunggu sampai semuanya terlambat. Karena hidup Anda layak diselamatkan. Langkah 2, teknik pertolongan diri saat sendirian. Ketika tak ada seorang pun di sekitar, apakah Anda masih bisa menyelamatkan diri? Jawabannya, ya, Anda bisa. Dan itulah yang akan kita bahas di langkah ini, tindakan praktis yang bisa Anda lakukan saat stroke atau serangan jantung menyerang, dan Anda benar-benar sendirian. Pertama, sadari hal ini, Anda tidak sepenuhnya tidak berdaya. Banyak orang lanjut usia merasa pasrah ketika gejala muncul saat mereka sendirian. Mereka berpikir, aku sendirian, siapa yang bisa menolong? Tapi sebenarnya, dalam beberapa menit pertama, ada langkah-langkah penting yang bisa Anda lakukan sendiri, yang dapat menjaga aliran darah, membantu oksigen tetap mengalir, dan bahkan mencegah kehilangan kesadaran. Satu langkah kunci yang bisa menyelamatkan nyawa Anda adalah teknik CPR batuk, cough CPR. Metode ini tidak dimaksudkan untuk menggantikan CPR medis profesional. Tapi jika Anda mengalami gejala serangan jantung, seperti nyeri dada mendadak, pusing, atau detak jantung tidak teratur, teknik ini bisa membantu mempertahankan sirkulasi darah selama beberapa menit kritis sambil menunggu bantuan. Begini cara melakukannya. Ambil napas dalam-dalam. Ini akan mengisi paru-paru Anda dengan udara dan memberi tekanan dari dalam. Kemudian batuk kuat, dalam, dan ritmis. Seolah-olah Anda sedang mencoba mengeluarkan lendir dari paru-paru. Lakukan berulang, 1 batuk setiap 2 detik, sambil tetap mengambil napas dalam di antara batuk. Batuk yang kuat ini memberi tekanan pada dada, memaksa jantung memompa darah ke otak, dan membantu menjaga kesadaran Anda tetap utuh. Catatan penting, lakukan ini sambil Anda mencoba menjangkau ponsel dan menghubungi layanan darurat. Jika Anda merasa akan pingsan, duduk dengan posisi condong ke depan. Jaga agar kepala lebih rendah dari jantung, agar aliran darah tetap ke otak. Lalu bagaimana jika itu stroke? Untuk stroke, batuk CPR tidak direkomendasikan. Namun, ada tindakan penting lainnya. Segera duduk atau berbaring dengan posisi aman. Hindari jatuh atau cedera tambahan. Jika Anda merasa sisi tubuh mulai lemas, jangan coba berdiri. Fokus pada pernapasan. Tarik napas dalam lewat hidung, tahan beberapa detik, dan keluarkan pelan-pelan lewat mulut. Tetap sadar dan tenang adalah kunci. Panik akan memperburuk kondisi. Ketika Anda panik, tekanan darah meningkat, detak jantung jadi tidak stabil, dan otak kekurangan oksigen. Kenapa teknik ini penting? Karena pada saat-saat genting itu, Anda mungkin hanya memiliki beberapa menit. Beberapa menit sebelum kehilangan kesadaran. Beberapa menit sebelum otak mulai rusak karena kekurangan oksigen. Beberapa menit untuk melawan balik dan bertahan hidup. Dengan menerapkan teknik batuk CPR untuk gejala serangan jantung, atau teknik pernapasan dan posisi aman saat stroke, Anda membeli waktu. Waktu yang sangat berharga, sampai bantuan datang. Tapi saya takut salah. Bagaimana jika saya malah memperburuk keadaan? Pertanyaan yang wajar. Tapi perlu diingat, risiko terbesar bukan karena Anda mencoba, tapi karena Anda tidak melakukan apa-apa. Lebih baik Anda mengambil tindakan sederhana dan mencoba bertahan, daripada hanya berdiam diri menunggu keajaiban. Tips tambahan untuk dipraktikkan mulai hari ini. Latih teknik pernapasan dalam dan perlahan setiap hari. Ini akan menjadi refleks alami ketika krisis terjadi. Pelajari teknik CPR dasar dari video resmi atau seminar medis terdekat. Simpan ponsel di tempat mudah dijangkau, dekat tempat tidur, meja ruang tamu, atau bahkan dalam saku jika Anda sedang beraktivitas. Tempelkan instruksi singkat, dalam huruf besar, tentang langkah darurat di dinding rumah Anda, untuk mengingatkan diri sendiri saat panik melanda. Kesimpulannya, mungkin Anda tinggal sendiri, mungkin keluarga Anda tidak ada di rumah saat kejadian itu datang. Tapi bukan berarti Anda tak punya harapan. Pengetahuan ini, latihan ini, tindakan sederhana ini, bisa membuat perbedaan besar antara hidup dan kehilangan. Langkah 3, percaya pada naluri dan jangan meremehkan gejala. Di usia lanjut, kita menjadi lebih akrab dengan kelelahan, pegal, pusing, atau napas yang terasa pendek. Dan justru karena terlalu sering merasakannya, kita mulai berkata pada diri sendiri, "Ah, ini cuma pusing biasa. Mungkin karena belum sarapan. Tadi malam tidurnya kurang nyenyak. Ah, saya cuma kecapean."
Tapi bagaimana jika kali ini berbeda? Bagaimana jika rasa tidak enak itu bukan sekadar karena Anda lelah, tapi karena tubuh Anda sedang memberi sinyal penting? Tubuh selalu berbicara, kita hanya perlu mendengarkan. Beberapa tanda awal yang sering dianggap sepele, padahal bisa jadi gejala awal stroke atau serangan jantung. Detak jantung yang terasa lebih cepat atau tidak teratur. Tekanan ringan di dada, bukan nyeri, tapi cukup terasa. Lelah luar biasa secara tiba-tiba, padahal tidak melakukan banyak aktivitas. Perasaan tidak nyaman yang sulit dijelaskan. Kepala terasa ringan, seperti mau pingsan. Kesemutan di lengan atau rahang yang datang sebentar lalu hilang. Gejala-gejala ini tidak selalu berlangsung lama. Terkadang hanya muncul selama 1-2 menit, lalu menghilang. Tapi itulah bahayanya. Karena tidak terasa parah, kita mengabaikannya. Percaya pada naluri Anda. Kenali perbedaan antara biasa dan tidak biasa. Setiap orang memiliki ritme tubuh masing-masing. Anda tahu seperti apa biasanya tubuh Anda bekerja. Karena itu, jika suatu hari Anda merasakan sesuatu yang tidak seperti biasanya, entah itu kepala terasa berbeda dari biasanya, nafas terasa berat walau tidak capek, dada terasa ditekan meski sebentar, atau Anda merasa aneh tanpa bisa menjelaskannya, jangan abaikan, jangan tunggu, jangan berharap gejalanya pergi sendiri. Siapkan skenario darurat Anda mulai sekarang. Karena pada saat krisis datang, Anda tidak punya waktu berpikir panjang. Berikut adalah langkah-langkah kecil yang bisa Anda lakukan hari ini juga. Simpan nomor darurat 119, rumah sakit terdekat, atau keluarga, di speed dial. Tempelkan catatan besar di dekat telepon rumah Anda, segera telepon jika merasa aneh. Aktifkan fitur tombol darurat di ponsel Anda. Jika Anda menggunakan ponsel pintar, pelajari cara mengakses panggilan darurat dari layar terkunci. Latih diri Anda, secara mental, untuk tidak ragu meminta bantuan. Anda tidak perlu izin siapapun untuk menyelamatkan diri sendiri. Terkadang orang lanjut usia menunda mencari bantuan karena merasa, nanti saja, tunggu anak saya pulang. Takut merepotkan tetangga, saya enggak mau panik duluan. Tapi ingat baik-baik, nyawa Anda jauh lebih berharga daripada rasa malu sesaat. Minta bantuan bukanlah kelemahan, itu adalah keberanian. Kesimpulan langkah 3, keputusan menyelamatkan diri sendiri bukan dimulai dari rumah sakit, tapi dari satu langkah kecil, mempercayai sinyal tubuh Anda. Jangan remehkan pusing, jangan remehkan lelah yang berbeda, jangan remehkan tekanan ringan di dada. Karena itu bisa jadi panggilan darurat yang dikirim tubuh Anda, sebelum semuanya terlambat. Langkah 4, gunakan posisi tubuh yang benar, dan bernapas dengan efisien. Saat gejala stroke atau serangan jantung mulai terasa, cara Anda memposisikan tubuh dan mengatur napas bisa sangat memengaruhi hasilnya, apakah Anda akan tetap sadar, bisa bernapas dengan baik, atau justru kondisi Anda memburuk lebih cepat. Banyak orang mengira bahwa yang penting adalah diam saja, menunggu pertolongan. Tapi kenyataannya, apa yang Anda lakukan dalam menit-menit pertama bisa memperlambat kerusakan dan memberi tubuh kesempatan bertahan. Jadi, apa yang harus Anda lakukan saat gejala mulai terasa? Jika dada terasa sesak, jika napas mulai berat, jika kepala terasa ringan atau pusing, segera lakukan ini. Duduklah dengan posisi tegak, jangan berbaring, jangan tengkurap. Duduk tegak membantu paru-paru mengembang penuh dan mengurangi tekanan pada jantung. Jika bisa, condongkan badan sedikit ke depan. Ini membantu pernapasan jadi lebih mudah dan menurunkan beban kerja jantung. Hindari berbaring telentang kecuali jika Anda hampir pingsan. Posisi telentang dapat memperparah rasa sesak dan membuat aliran oksigen terganggu. Selanjutnya, fokus pada pernapasan. Saat panik, napas kita cenderung menjadi cepat dan dangkal. Ini justru membuat tubuh kekurangan oksigen dan memperburuk situasi. Sebaliknya, lakukan teknik pernapasan seperti ini. Tarik napas dalam melalui hidung, isi paru-paru perlahan. Tahan napas selama 3 detik. Biarkan oksigen tersebar ke seluruh tubuh. Lalu buang napas perlahan melalui mulut, seolah-olah Anda sedang meniup lilin. Ulangi proses ini secara ritmis. Tenang, teratur. Setiap tarikan napas bukan hanya mengantar oksigen, tapi juga menenangkan sistem saraf Anda. Kenapa ini penting? Dalam kondisi gawat, tubuh Anda butuh 2 hal. Oksigen yang cukup, ketenangan untuk mencegah tekanan darah melonjak.
Dengan duduk dalam posisi yang benar dan bernapas perlahan, Anda membantu tubuh tetap stabil sampai bantuan medis datang. Ini juga mencegah Anda jatuh, pingsan, atau mengalami kejang panik yang bisa memperparah kondisi. Manfaat psikologisnya besar. Saat tubuh Anda terasa asing, saat dada berdebar dan napas terasa berat, pola pikir Anda bisa langsung berubah menjadi panik. Tapi pernapasan terkontrol membantu mengembalikan rasa kendali. Anda mungkin tidak bisa menghentikan serangan itu, tapi Anda bisa memperlambat dampaknya, memberi waktu, dan mempertahankan kesadaran. Kesimpulan langkah 4, posisi tubuh yang benar plus pernapasan yang efisien sama dengan 2 senjata sederhana yang dapat memperbesar peluang Anda untuk bertahan hidup. Bukan hal rumit, tidak butuh alat canggih, hanya butuh pengetahuan, kesiapan, dan keberanian untuk melakukannya. Langkah 5, siapkan diri sebelum kejadian terjadi. Saat serangan jantung atau stroke benar-benar datang, Anda tidak punya banyak waktu untuk berpikir, menimbang, atau mencari tahu. Dalam hitungan detik, tubuh bisa melemah. Dalam hitungan menit, kesadaran bisa hilang. Karena itulah, persiapan adalah penyelamat utama. Bukan hanya pengetahuan, tapi tindakan nyata yang Anda siapkan sebelum hari itu datang. Mulailah dengan langkah-langkah kecil tapi penting. Simpan ponsel Anda di tempat yang selalu mudah dijangkau. Bahkan saat tidur, letakkan di meja samping tempat tidur, bukan di dapur, bukan di ruang tamu. Aktifkan fitur speed dial atau tombol darurat. Pastikan Anda bisa menelepon bantuan dalam satu sentuhan, bahkan saat tangan lemas atau gemetar. Tempelkan daftar nomor penting di tempat yang mudah terlihat. Di pintu kulkas, dekat telepon rumah, atau di meja makan. Termasuk, nomor rumah sakit, dokter pribadi, anak, tetangga terdekat. Beritahu tetangga atau satpam bahwa Anda tinggal sendiri. Bukan untuk mencari belas kasihan, tapi untuk membangun lingkaran perlindungan. Ajarkan mereka tanda-tanda stroke atau serangan jantung, agar bisa segera bertindak bila melihat Anda dalam kondisi tak biasa. Gunakan gelang atau kalung medis. Jika Anda memiliki riwayat penyakit jantung, diabetes, atau hipertensi, ini bisa sangat membantu petugas medis mengenali kondisi Anda lebih cepat. Latih posisi duduk darurat dan teknik pernapasan secara rutin. Jangan hanya tahu secara teori. Latih beberapa kali seminggu, agar saat krisis datang, tubuh Anda sudah terbiasa dan tahu harus bagaimana. Dan yang paling penting, percayalah bahwa Anda mampu. Banyak orang lanjut usia merasa sendirian berarti lemah. Merasa usia lanjut berarti tak punya daya. Merasa harus pasrah kalau sesuatu terjadi. Itu tidak benar. Usia tidak mencabut kekuatan Anda. Tinggal sendiri tidak membuat Anda tak berdaya. Anda punya pengetahuan, Anda punya persiapan, dan Anda punya kemauan untuk bertahan. Kesimpulan langkah 5, persiapan bukan tentang ketakutan, tapi tentang kekuatan. Menyiapkan diri bukan berarti menunggu bencana, tapi berarti menghormati hidup Anda sendiri. Dengan pengetahuan yang Anda miliki sekarang, dengan 5 langkah penyelamatan yang Anda pelajari hari ini, Anda tidak lagi menjadi penonton dalam hidup Anda sendiri. Anda adalah aktor utama, dan Anda berhak selamat. Anda berhak pulih. Anda berhak hidup dengan tenang dan percaya diri. Jadikan diri Anda orang yang siap. Hari ini, Anda sudah mempelajari 5 langkah penting yang bisa membuat perbedaan antara hidup dan kehilangan. Saat stroke atau serangan jantung datang, dan Anda benar-benar sendirian. Kenali tanda-tandanya, ambil tindakan cepat, gunakan teknik pertolongan diri, posisikan tubuh dan atur napas. Persiapkan rencana sejak sekarang. Tidak ada satupun dari kita yang ingin berada dalam situasi darurat seperti itu. Tapi kenyataannya, keadaan tak terduga bisa datang kapan saja, dan seringkali datang tanpa peringatan. Namun sekarang, Anda sudah tahu caranya. Sekarang, Anda siap, dan saat yang lain mungkin panik, Anda bisa tetap tenang, berpikir jernih, dan bertindak. Karena pengetahuan ini bukan hanya menyelamatkan, tapi juga memberdayakan. Bayangkan suatu hari nanti Anda merasakan dada sesak, atau wajah mulai mati rasa. Tapi alih-alih bingung dan takut, Anda berkata dalam hati, "Saya tahu apa yang harus saya lakukan." Dan mungkin, satu keputusan cepat itulah yang membuat Anda bisa tetap tersenyum, dan berkata dengan tenang, "Saya masih di sini." Bagikan video ini kepada orang-orang yang Anda cintai. Kepada orang tua,
paman, bibi, tetangga, atau teman-teman yang tinggal sendiri. Karena bisa saja, informasi ini menjadi penyelamat nyawa mereka. Dan jika Anda merasa video ini bermanfaat, dukung kami untuk terus membuat konten yang edukatif dan inspiratif dengan cara klik tombol like, agar YouTube tahu video ini berguna. Tulis komentar Anda, agar kami tahu Anda di sini dan siap bertindak. Subscribe dan aktifkan lonceng, agar Anda tidak ketinggalan tips penting lainnya. Terima kasih sudah menyimak hingga akhir. Semoga Anda sehat selalu, kuat selalu, dan siap selalu. Ingatlah, usia boleh bertambah, tapi keberanian Anda tak pernah pudar. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap waspada, tetap tenang, dan tetap hidup dengan penuh kesadaran.